Perkenalkan, nama saya Haryansyah dengan NIM 1903033 dari TPMB 2019, Prodi D3 Teknik Pengolahan Minyak dan Gas. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya, yaitu pengaruh impeller pada kinerja pompa sentrifugal melalui via video. Seiring dengan perkembangan zaman, pada dunia industri, kebutuhan setiap alat yang digunakan sangat menentukan hasil produksi. Salah satu contoh alat yang paling sering digunakan adalah pompa. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari tempat ke tempat yang lain dengan cara menaikkan tekanan cair tersebut. Pada prinsipnya, pompa merubah energi mekanik motor menjadi energi aliran fluida. Energi yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk menaikkan dan mengatasi tekanan yang terdapat pada saluran yang dilalui. Pada pompa sentrifugal, terdapat impeller yang berputar dalam casing untuk membuat perbedaan tekanan pada sisi hisap atau suction pada tekanan discharge sehingga fluida dapat mengalir. Pada suatu pompa, bagian head lah yang sangat menentukan kemampuan pengangkutan suatu fluida berdasarkan kapasitas dan efisiensi. Prinsip kerja pompa. Pada pompa terdapat sudu-sudu impeller seperti ditunjukkan pada gambar yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses konversi energi dari energi mekanik putaran menjadi energi fluida head. Impeller dipasang pada poros pompa yang berhubungan dengan motor penggerak, biasanya motor listrik atau motor bakar. Proses pompa akan berputar apabila penggeraknya berputar. Karena poros pompa berputar, impeller dengan sudu-sudu impeller berputar. Zat cair yang ada di dalamnya akan ikut berputar, sehingga tekanan dan kecepatannya naik dan terlempar dari tengah pompa ke saluran yang berbentuk volute atau spiral, kemudian keluar melalui nozzle. Pada saat ini, terdapat 3 jenis pompa. Yang pertama, pompa tekanan dinamis, kemudian pompa aliran aksial, dan yang terakhir adalah pompa sentrifugal. Pompa tekanan dinamis adalah pompa yang disebut juga dengan non-positive displacement pump, yang mana pompa tekanan dinamis terdiri dari poros, sudu-sudu impeller, volute, dan saluran keluar. Energi mekanis dari luar diberikan pada poros pompa untuk memutar impeller. Akibat putaran dari impeller menyebabkan head dari fluida menjadi lebih tinggi karena mengalami kecepatan. Yang kedua adalah pompa aliran aksial. Arah aliran dalam sudu gerak pada pompa aliran aksial terletak pada bidang yang sejajar dengan sumbu poros dan head yang timbul akibat dari besarnya gaya angkat dari sudu-sudu geraknya. Pompa aliran aksial pada gambar mempunyai head yang lebih rendah tetapi kapasitasnya lebih rendah. Cara kerja pompa ini yaitu pertama-tama fluida cair masuk, pompa akan dijalankan oleh motor sebagai penggerak utama. Motor akan memutar poros yang akan menyebabkan sudu-sudu berputar. Lalu fluida akan dihisap oleh sudu-sudu pompa, impeller, dan menekannya ke sisi tekan dalam arah aksial pompa. Pompa aksial biasanya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan head rendah dengan kapasitas aliran yang besar. Kemudian yang terakhir adalah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah pompa yang dimana pada saat terjadi kenaikan kecepatan pada impeller, aliran fluida pada sisi discharge keluaran arahnya sentrifugal tegak lurus terhadap poros. Kinerja pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal digerakkan oleh motor. Daya dari motor diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeller yang dipasangkan pada poros tersebut. Zat cair yang ada dalam impeller akan ikut berputar karena dorongan sudu-sudu. Karena timbulnya gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeller keluar melalui saluran di antara sudu dan meninggalkan impeller dengan kecepatan yang tinggi. Zat cair keluar dari impeller dengan kecepatan tinggi ini kemudian mengalir melalui saluran yang penampangnya makin membesar, volute atau diffuser, sehingga terjadi perubahan dari head
kecepatan menjadi head tekanan. Maka zat cair yang keluar dari flange keluar pompa head totalnya bertambah besar. Persiapan terjadi karena setelah zat cair dilemparkan oleh impeller, ruang di antara sudu-sudu menjadi vakum sehingga zat cair akan teresap masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan laju debit air. Laju aliran permukaan adalah jumlah atau volume air yang mengalir pada suatu titik per detik atau per jam. Dinyatakan dalam meter pangkat 3 per detik atau meter kubik per jam. Laju aliran permukaan dikenal juga dengan istilah debit. Besarnya debit ditentukan oleh luas penampang air dan kecepatan alirannya, yang dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan V per T. Rancangan penelitian. Yang pertama mulai, kemudian yang kedua menentukan masalah, yang ketiga menentukan topik, yang keempat menentukan judul yang didukung oleh literatur dan penelitian sebelumnya, kemudian persiapan penelitian, pengambilan data, analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Variabel yang digunakan. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah sudu sentrifugal impeller, 3 sudu, 4 sudu, 5 sudu, yang akan digunakan sebagai variasi yang dibandingkan dengan kecepatan putaran 2700 rpm sebagai putaran tertinggi. Kemudian variabel terikatnya adalah tekanan input, tekanan output, efisiensi, dan kapasitas pada pompa sentrifugal. Kemudian yang terakhir adalah variabel kontrol, yaitu jenis fluida, yaitu air. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik eksperimen, yaitu mengumpulkan data dengan cara menguji atau mengukur objek yang diuji, selanjutnya mencatat data-data yang diperlukan. Yang pertama adalah tekanan input, tekanan output, debit air output, daya motor, dan yang terakhir adalah efisiensi pompa.